Baik Bapak Ibu seluruh undangan yang hadir di Pendopo Agung Kabupaten Malang maupun yang hadir secara virtual, kita akan memulai seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Mars Kabupaten Malang. Kabupaten Malang tercinta menjadi kebanggaan bangsa. Segudang ilmu ada di sana, wujudkan mimpi dan cita-cita. Seni budaya menjadi bagian kerja. Satu kreatif dan inovatif memberi pelayanan prima. Berintegritas, agamis dan demokratis. Satu tekad, satu cinta membangun masa depan. Masyarakat sejahtera, sampai agama kau tak jadi semangat kita semua. Bersuaralah Kabupaten Malang. Seluruh hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang, Bapak Zulfikar Muhammad Yamin Latukonsina, STMSI, Organisasi Provinsi Jawa Timur, Ibu Wiwit Kurniawati, SAPMM. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Malang atau yang mewakili, jajaran camat se-Kabupaten Malang atau yang mewakili, serta yang kami hormati pula seluruh hadirin yang hadir secara virtual, Bapak Ibu Lurah dan Kepala UPT se-Kabupaten Malang, serta seluruh undangan yang hadir di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada siang yang penuh berkah ini.
Hadirin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir di Pendopo Agung Kabupaten Malang untuk mengikuti sosialisasi pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Tentunya kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menyamakan persepsi, meningkatkan kedisiplinan, serta meneguhkan profesionalisme aparatur sipil negara khususnya dalam penerapan ketentuan pakaian dinas sebagai bagian dari etika dan citra ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memohon kelancaran dan keberkahan atas seluruh rangkaian kegiatan ini, marilah sejenak kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Sifak. Kami silakan. Mohon izin, doa akan kami pandu dengan cara agama Islam. Bagi pemeluk agama lain, mohon kiranya agar bisa menyesuaikan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara sosialisasi pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Ya Allah, ya Razak, jadikanlah kegiatan sosialisasi ini sebagai sarana pembelajaran bagi kami untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan, kerapihan, serta profesionalisme kami dalam bekerja. Kami menyadari bahwa pakaian dinas yang kami kenakan bukan sekedar kain yang melekat, melainkan simbol tanggung jawab, identitas pengabdian, dan amanah rakyat yang harus kami jaga kehormatannya. Ya Allah, ya Alim, berikanlah pemahaman yang jernih bagi kami. Tanamkanlah dalam hati kami rasa bangga dan integritas saat mengenaikan atribut kedinasan kami. Jauhkanlah kami dari sifat sombong dan lalai. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai nilai ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Luruskanlah niat kami dan bimbinglah langkah kami, agar setiap pekerjaan yang kami laksanakan senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah selalu kesehatan dan kekuatan kepada jajaran pimpinan kami, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, agar kami senantiasa kompak dan bersatu padu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama laporan panitia penyelenggara kegiatan sebagai gambaran umum mengenai latar belakang, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada siang ini. Dan laporan akan disampaikan oleh penelaah teknis kebijakan bagian organisasi Setda Kabupaten Malang, Ibu Novi Firmawati Eskom MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Wiwit Kurniawati SAP MM. Yang terhormat Kepala Bagian Organisasi Bapak Zulfikar Muhammad Yamin Latukonsina STMSI. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris Badan Dinas dan yang terhormat Bapak Ibu Camat dan pejabat yang menangani di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam kesempatan ini izinkan kami melaporkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pakaian dinas aparatur sipil negara lingkungan pemerintah Kabupaten Malang sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Yang kedua, Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2025 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Tujuan, memberikan pemahaman dan kesamaan persepsi terkait pedoman, penggunaan, jenis, atribut, dan jadwal penggunaan pakaian dinas aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2025 guna meningkatkan disiplin serta identitas Korps ASN. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Januari 2026 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Peserta sosialisasi untuk luring, sekretaris badan, dinas, camat, dan pejabat yang menangani di sekretariat daerah, daring, kepala UPT, kelurahan, dan satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Pakaian dinas aparatur sipil negara di Kabupaten Malang. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris dan hadirin yang saya hormati, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 merupakan regulasi terbaru yang menjadi pedoman nasional dalam menggunakan pakaian dinas aparatur sipil negara sebagai wujud kepatuhan dan langkah strategis di daerah. Kabupaten Malang telah menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2025 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Izin menyampaikan bahwa penerapan aturan terbaru ini bukan sekedar perubahan seragam secara fisik, melainkan bagian dari upaya penguatan disiplin, keseragaman, dan profesionalisme aparatur sipil negara. Pakaian dinas adalah cerminan wibawa pemerintah. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih tertib dalam penggunaan jenis pakaian, kelengkapan atribut, hingga tata cara pemakaiannya agar selaras dengan standar pelayanan publik yang berintegritas, berwibawa, dan akuntabel. Pendanaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian ini tidak hanya soal
estetika, tetapi juga tentang penguatan identitas aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat yang disiplin dan terorganisir dengan baik. Dengan dilakukannya kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian atau ketidakselarasan di lapangan. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk memantapkan identitas aparatur sipil negara sebagai pemersatu bangsa dan pelayanan masyarakat yang berdedikasi. Dengan pakaian dinas yang bertata dan seragam, kita membangun citra birokrasi yang lebih solid dan modern. Demikian laporan yang kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan siang ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan ikuti bersama sambutan PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Kepada yang terhormat Bapak Zulfikar Muhammad Yamin Latukonsina STMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian membacakan sambutan PLH Sekretaris Daerah pada acara sosialisasi pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang, tanggal 20 Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris Badan atau Dinas, para camat dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Yang terhormat Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Ibu Wiwit Kurniawati SAPMM selaku narasumber tunggal pada hari ini. Yang terhormat Lurah dan Kepala UPT serta Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Malang yang hadir secara daring. Dan yang terhormat hadirin dan seluruh peserta sosialisasi beserta tamu undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata kita dapat hadir bersilaturahmi pada kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam suasana penuh kebahagiaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerus perjuangannya yang setia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan berkontribusi sehingga kegiatan sosialisasi pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang pada hari ini dapat terlaksana. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum strategis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024 yang telah diturunkan ke dalam Peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2025 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu saya sampaikan bahwa pakaian dinas bukan sekedar pakaian kerja atau formalitas seragam semata. Pakaian dinas adalah simbol wibawa pemerintah dan identitas korps dan cerminan profesionalitas kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN.
Adapun penerapan aturan terbaru terkait pakaian dinas ini sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2025 bertujuan untuk 1. Menciptakan keseragaman agar tidak lagi ada perbedaan di antara unit kerja. 2. Meningkatkan kedisiplinan dengan ketertiban atribut dan jadwal penggunaan sebagai wujud kepatuhan ASN pada aturan. Yang ketiga, penguatan identitas di mana kita sebagai pelayan masyarakat yang harus solid, profesional, dan berintegritas. Selanjutnya, dengan melihat urgensi dan tujuan strategis penerapan peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2025 ini dan mengingat bahwa peraturan ini telah diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2025, maka pada kesempatan ini perlu saya tegaskan terkait pedoman peraturan bupati yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah, yaitu yang pertama, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang wajib menyesuaikan pakaian dinasnya sesuai ketentuan yang baru paling lambat 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Yang kedua, target implementasi peraturan tersebut harus sudah dapat terlaksana di bulan April 2026. Saya berharap tidak ada lagi ketidakseragaman di kalangan ASN pemerintah Kabupaten Malang. Seluruh ASN tanpa terkecuali harus sudah sepenuhnya mematuhi jenis, atribut, dan jadwal pakaian dinas yang baru. 3. Saya berpesan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan para camat dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini agar dapat melakukan pengawasan dan ikut mendukung sosialisasi peraturan tersebut kepada seluruh aparatur yang ada di unit kerjanya masing-masing. Yang keempat, saya berharap kepada seluruh sekretaris dinas, badan, dan seluruh ASN yang hadir pada kesempatan hari ini dapat menjadi contoh atau role model bagi seluruh staf pada unit kerjanya masing-masing. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Selamat mengikuti sosialisasi, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dapat ditindaklanjuti dengan implementasi secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan semangat sekaligus kinerja kita dalam melayani masyarakat Kabupaten Malang. Amin. Pergi ke kantor di pagi hari, berpakaian rapi enak dipandang. Pakaian dinas bukan sekedar busana diri, tapi identitas dan wibawa yang kita sandang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Malang 20 Januari 2026, PLH Sekretaris Daerah Tommy Herawanto. Bapak Ibu sekalian, sedianya sosialisasi ini kami laksanakan di bulan Desember karena satu dan lain hal dan juga dengan padatnya ruangan ini yang sedianya kita pakai, ternyata baru bisa kami laksanakan di hari ini. Dan nantinya jika Bapak Ibu sekalian mungkin tatkala menggunakan pakaian dinas atau tanda jabatan, nah ini ada ya masih belum memahami, nah ini monggo bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita nanti Bu Wiwit. Kita ya nanti akan membuka forum tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya sepuas-puasnya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.
warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari Provinsi Jawa Timur. Untuk itu seluruh rangkaian acara ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada penelaah teknis kebijakan bagian organisasi Setda Kabupaten Malang, Ibu Novi Firmawati Eskom MM selaku moderator. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Wiwit Kurniawati dari Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Organisasi, dan yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris Badan Dinas dan Bapak Ibu Camat, serta peserta yang mengikuti daring pada siang ini. Ada Kepala UPT dan Lurah se-Kabupaten Malang, dan Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Malang. Sebelum Ibu Wit memaparkan materi, ada baiknya saya bacakan CV terlebih dahulu. Wiwit Kurniawati SAP MM, Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pangkat golongan pembina 4A. Riwayat pendidikan S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya, S2 Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Riwayat jabatan Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepala Sub Bagian Percepatan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Percepatan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Monggo untuk narasumber langsung di depan beserta Bapak Kepala Bagian. Supaya tidak ngantuk, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber. Bapak Ibu sekalian, pakaian dinas bukan sekedar seragam, melainkan simbol profesionalisme, integritas, dan identitas kita sebagai pelayan masyarakat. Seiring dengan adanya regulasi terbaru, dengan adanya Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2025, untuk mengupas tuntas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Untuk itu, mari kita tidak usah berlama-lama lagi,
Langsung kita dengarkan materi dari beliau. Silakan. Baik, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Organisasi Pak Reza, yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris dari seluruh perangkat daerah, dan ada camat juga ya, camat, kemudian seluruh undangan yang hadir pada hari ini, baik yang hadir secara luring maupun daring. Bapak Ibu, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dan alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu dan kita semua bisa hadir di Pendopo Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah anugerah di awal tahun ini sudah membicarakan berat-berat yang sepertinya memang secara aturan ini sudah diundangkan begitu ya di tahun 2025, betul ya Bapak. Kemudian sekarang baru disosialisasikan. Ketika menerima undangan ini, sebenarnya ini adalah undangannya adalah sosialisasi peraturan Bupati tentang pakaian dinas. Kemudian saya begini, kalau sosialisasinya peraturan Bupati enggak usah ngundang saya. Pak Kabak aja cukup kayaknya ya, karena yang keluarkan kan dari bagian organisasi. Tapi katanya, enggak, ini Bu, enggak mantap kalau enggak ada provinsi. Enggak, aslinya saya seperti agak ditumbalkan aja di sini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang aneh-aneh, nah katanya provinsi kan begitu, kayaknya begitu tujuannya ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pakaian dinas aparatur sipil negara, seperti yang kita ketahui di Permendagri 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara sudah disampaikan di sana bagaimana materi tentang penggunaan pakaian dinas. Yang kemudian itulah yang menjadi rujukan kita bersama baik di pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota menggunakan atau menyusun peraturannya. Kami di Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan di Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 15 tahun 2025 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara, yang isinya tentu rujukannya sama di Peraturan Menteri Dalam Negeri 10 tahun 2024. Demikian pula di Malang, di Kabupaten Malang telah menerbitkan Peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2025. Secara garis besar semuanya ini sama Bapak Ibu. Jadi karena rujukan kita sama, maka secara garis besar mungkin di atas 90% materinya adalah menyadur dari Permendagri 10 tahun 2024. Kenapa sebagian besar tidak 100% sama? Karena kita diberikan kewenangan untuk itu. Ada hal-hal yang sifatnya kearifan lokal dipersilahkan untuk diatur. Seperti di misalkan ada Bapak Ibu menjumpai di beberapa kabupaten kota ada yang menggunakan setiap hari Kamis menggunakan pakaian batik atau pakaian adat. Nah, yang dipilih pakaian adat itu boleh. Nah, itu nanti penjelasan seperti itu yang nanti agak sedikit membedakan antara daerah satu dengan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan apa yang sudah ada ini kalau kita berbicara peraturan bagaimana penggunaan pakaian dinas, yang menonjol atau garis-garis besar dalam substansi perubahan di aturannya ini adalah setidaknya ada 5 komponen besar ya. Jadi yang pertama adalah perubahan pengaturan pakaian dinas bagi P3K. Kalau sekarang P3K memakai baju apa? Bapak Ibu di sini. Sudah sama ya? Sudah sama. Kemudian
Jenis dan penggunaan pakaian dinas dan pada perangkat daerah tertentu, dan perubahan model pakaian seragam batik korpri. Ini sebenarnya kalau korpri sudah diatur lama, tapi hanya saja dulu diaturnya menggunakan surat edaran, dan yang sekarang baru diatur menggunakan peraturan. Kemudian perubahan bentuk dan jenis tanda jabatan. Inilah yang substansi perubahannya. Lalu seperti yang tadi, karena kondisinya memang disampaikan di sana bahwa PNS dan P3K bajunya sama. Di ketentuan peraturan ini memang disebutkan bahwa atribut dari jenis dan atribut pakaian dinas yang digunakan bagi PNS dan P3K disamakan. Ini juga tertuang dalam peraturan Bupati. Ya. Disamakannya apa? Disamakan semuanya, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya perbedaannya tetap pada kartu tanda pengenal pegawai ya, yang seperti ini. Kalau ini kan menyesuaikan dengan jabatannya. Jenis-jenis pakaian dinas. Kebetulan hari ini saya juga membawa model ini. Saya tidak hadir sendiri, saya dengan Devia, nanti bisa maju sebagai model ini, sebagai mencontohkan jenis-jenis pakaian dinas. Kalau kita mengenal pakaian dinas ya, jadi yang pertama ada PDH. PDH ini yang sedang kita pakai bersama ini Bapak Ibu. PDH di hari Senin Selasa, kemudian PDH perangkat daerah tertentu. Siapakah perangkat daerah tertentu? Di Permendagri diatur bahwa perangkat daerah tertentu adalah perangkat daerah yang membidangi tentang ketertiban. Kemudian yang ketiga PSL, pakaian sipil lapangan, dan PDL, pakaian dinas lapangan, PDL, kemudian PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu, PDU perangkat daerah tertentu. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin mengenal kok PDU dipakai oleh semua orang. Sekarang ini di Permendagri yang baru namanya PDU itu hanya dipakai di perangkat daerah tertentu. Jadi tidak ada pengaturan yang mengatur bahwa PDU itu dipakai oleh semuanya. Pakaian dinas upacara. Kemudian yang ketujuh batik korpri, yang kedelapan PDU camat dan lurah. Nah, termasuk yang diatur di sini adalah penggunaan PDU bagi camat dan lurah saja, selain perangkat daerah tertentu. Kemudian bagaimana bentuk dari PDH keki-nya? PDH keki pria kemeja lengan panjang pendek digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama, ya. Kemudian PDH keki pria kemeja lengan pendek digunakan untuk administrator sampai dengan pelaksana. Jadi kalau Bapak Ibu merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, maka bisa menggunakan yang kemeja lengan panjang maupun yang lengan pendek. Bu, kalau seandainya biar nggak kedinginan, Malang ini kan kadang dingin, saya boleh nggak, administrator boleh nggak pakai yang lengan panjang? Jadi sesuai ketentuan menggunakan lengan pendek ya Bapak Ibu ya, untuk bapak-bapak. Jadi administrator sampai dengan pelaksana menggunakan lengan pendek. Kemudian bagaimana penggunaannya? Penggunaannya adalah bajunya dimasukkan ke dalam celana. Dimasukkan ke dalam celana, kemudian menggunakan ikat pinggang. Jadwal ini digunakan di hari Senin dan Selasa penggunaan PDH-nya. Ya, jadi untuk penggunaannya ini kalau kita melihat Permendagri-nya Bapak Ibu, Permendagri-nya itu lebih banyak mengatur bapak-bapaknya saja. Jadi yang dijadikan contoh itu PDH keki pria kemeja lengan pendek digunakan oleh administrator dan seterusnya untuk prianya. Dan perempuannya juga sih diatur juga. Lalu bagaimana contohnya? Boleh Devia maju? Ya, boleh dong maju sebagai modelnya. Sebagai contoh izin Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin diperhatikan, nah bisa berdiri dari situ aja.
Nah, menggunakan hijabnya berwarna seperti itu, dan kemudian penandanya menggunakan KTPP, menggunakan rencana korpri dan nama, kemudian di tanda badge-nya di sebelah kanan itu adalah bertuliskan Kementerian Dalam Negeri, bukan Kemendagri, ya. Jadi itu Kementerian Dalam Negeri, bukan Kemendagri. Kemudian di sebelah kiri bertuliskan apa ya? Pemerintah Provinsi Jawa Timur lengkap panjang, beserta dengan logo. Ini adalah untuk PDH kaki perempuan. Kemudian menggunakan sepatunya berwarna dalam ketentuan dituliskan dominan hitam, seperti itu. Ya, terima kasih, Dek Via. Ibu, Jadi untuk yang prianya juga kita ada, Bu. Oh, ada model Yang pria. laki-lakinya. Nggih. Kalau Mas model Randy, pria, mana model iya. pria? Mas Randy minta tolong ke depan. Nah, model pria. Sekaligus boleh dikomentar ini, Dek Via ini ya. Boleh dipresentasikan sendiri barangkali model pria, menggunakan baju apa aja, atau Bu Novi Pak atau Pak Kabak dipresentasikan menggunakan baju apa itu? Ini untuk kepala badan dinas, Bu. Jadi kalau rakor, jadi sekaligus ini memakai tanda jabatan bahu dan memakai tanda jabatan saku. Jadi yang untuk kalau rakor, jadi untuk tanda jabatan kerah tidak dipakai. Jadi dipakainya cukup yang di bahu sama saku. Dan sekedar informasi, Bu, untuk di Kabupaten Malang ini baik mulai dari JPT Pratama, administrator sampai pelaksana itu baju dimasukkan ke jadi baju dimasukkan semua. Sebentar, dengan Mas siapa? Randy. Randy. Devia boleh maju lagi nggak? Tolong maju lagi. Kita bandingkan ya sekarang, Bapak Ibu. Sampun ini aja dulu. Boleh Devia dipaparkan mungkin menggunakan mikrofon di sana, di belakangnya Devia itu. Nah, karena berdekatan sama Devia sekalian dijelaskan kira-kira sudah benar begini Mas Randy-nya atau seperti apa? Cek, mohon izin Bu Kabak dan juga Pak Kabak beserta Bu Novi. Izin untuk yang pertama mungkin Bapak Ibu yang paling mencolok adalah warna nggih. Jadi baju keki itu memang identik dengan warnanya yang beraneka ragam nggih. Kalau Bapak Ibu cermati ada yang warnanya keki muda, ada yang cenderung lebih tua kecoklatan begitu nggih. Jadi memang di Permendagri juga itu tidak menyebutkan secara rinci untuk warnanya itu keki muda atau tua. Namun bisa dilihat bersama bahwasannya di Permendagri itu ada visualisasi warnanya, Bu. Izin Bu Kabak. Jadi di Permendagri, di Pergub maupun di Perbubnya Malang itu sudah ada visualisasi warna terkait dengan seragam keki. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi salah satu acuan Bapak Ibu untuk menyesuaikan dan juga menyeragamkan. Selain itu, selain warna dari baju keki, untuk lencana korpri sudah sama nggih, penempatannya ada di sisi kiri, dan juga untuk papan nama juga sudah sama, ada di sisi kanan. Kemudian selanjutnya untuk penamaan atau badge-nya di sisi kiri, karena saya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk Malang adalah pemerintah Kabupaten Malang, ini sudah tepat juga. Kemudian untuk sisi kanan
Penamaannya adalah nama Kementerian Dalam Negeri, jadi dipanjangkan Bapak Ibu. Tidak, kalau dulu kan sepertinya Kemendagri begitu nggih. Kalau ini sudah betul Kementerian Dalam Negeri. Kemudian selanjutnya untuk KTPP nggih. Jadi untuk tanda pengenal. Nah, tanda pengenalnya ini yang cukup banyak perbedaannya Bapak Ibu antara yang lama dengan yang baru. Jadi kalau yang lama mungkin ini memakai tanda pengenal dari ASN digital nggih, Mas. Nggih, kalau sesuai dengan Permendagri itu tanda pengenalnya ada format sendiri. Jadi fotonya di tengah. Jadi sesuai dengan Permendagri ini yang saya kenakan. Sedangkan untuk warna bingkainya atau bordernya itu menyesuaikan dengan jabatan masing-masing Bapak Ibu. Kalau misalnya yang saya kenakan ini untuk jabatan pelaksana, kemudian untuk fungsional adalah warna abu-abu, ada juga yang warna merah dan juga ada yang warna biru untuk jabatan-jabatan lainnya. Kemudian selanjutnya mengenakan ikat pinggang. Nah, untuk ikat pinggang ini juga ada ketentuannya Bapak Ibu, jadi ada logonya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dipersani di Perbubnya Malang nggih mungkin. Kemudian untuk sepatu dominan hitam sudah tepat. Nah, untuk tanda jabatan karena ini yang dipakai hanya ada bahu nggih. Jadi tanda jabatan itu ada tanda jabatan bahu. Oh, ada yang pakai pin juga. Ya, Mas Siva bisa minta tolong. Nah, izin ini untuk yang tanda jabatan kerah nggih Bapak Ibu. Jadi tanda jabatan itu ada 3 tanda jabatan bahu, yang sisi kanan saya yang dipakai oleh Mas Randy, sedangkan tanda jabatan kerah yang dipakai oleh Mas Siva di sisi kiri. Nah, sebetulnya ada satu lagi Bapak Ibu, ada tanda jabatan saku, namun belum ada contohnya nggih. Belum ada, baik. Nah, untuk lebih detailnya terkait dengan modelnya seperti apa, ukurannya bagaimana, itu sudah lengkap sekali di lampiran Bapak Ibu. Bisa dipersani termasuk juga untuk penggunaan serta peruntukannya. Jadi di lampiran itu sudah sangat jelas untuk rakor itu bisa menggunakan tanda jabatan kerah dan juga saku. Sedangkan untuk penggunaannya bisa digunakan saat memakai baju keki maupun memakai baju putih dan juga batik, begitu. Mohon izin Bu Kabak. Ya, sudah ya. Boleh ngobrolnya pakai mikrofon? Nah, biar disimak oleh yang lain. Yang ditanyakan Mas Randy apa? Izin untuk yang sebelah kanan, yang untuk Kementerian Dalam Negeri ini apa untuk semua ASN atau UPT juga itu contoh kayak UPT kesehatan. Nah, puskesmas dia pakai dinas kesehatan untuk seperti sini. Ya, untuk nama. Ya, jadi semua ini berlaku untuk seluruh ASN ya, seluruh ASN. Kalau di selama dinas kesehatan masih dalam wilayah Pemkab, maka menggunakannya tandanya sama seperti itu. Jadi Kementerian Dalam Negeri, kemudian pemerintah Kabupaten Malang disertai dengan logonya, gitu. Cukup? Devia cukup reviewnya ya. Bapak Ibu nanti kita lanjutkan tanya jawab di belakang ya. Baik, terima kasih. Para model bisa kembali. Ya, terkait dengan penggunaan tanda jabatan, memang ada jabatan kerah, Bapak Ibu, jabatan saku, dan ada jabatan bahu, gitu ya. Nah, itu yang sedikit membedakan. Tapi nggak apa-apa karena kan tentang pakaian dinas ini kan prinsipnya adalah sudah diatur, tinggal dilaksanakan gitu aja. Kalau nanti ada ranah-ranah diskusi, ya mungkin nanti pada saat pada saat ada petunjuk perubahan baru kita menyesuaikan. Kemudian bagaimana dengan PDH kemeja putih sekarang?
Boleh paparannya ditampilkan lagi. Di PDH kemeja putih pria dengan lengan panjang atau pendek digunakan pada pejabat pimpinan tinggi pratama. Jadi boleh panjang pendek untuk bapak-bapak ya. Maaf, ya untuk digunakan untuk pimpinan tinggi pratama. Kemudian untuk lengan pendek untuk administrator dan seterusnya, dan kemeja putih lengan pendek dimasukkan ke dalam celana bagi ASN pria pada seluruh jabatan. Informasinya dari Kabupaten Malang. Mungkin nanti terkait dengan informasi yang lebih detail lagi, bagaimana pembeda-pembeda di Kabupaten Malang bisa disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Malang. Kita juga ada modelnya, Bu. Kenapa? Yang untuk kemeja putih. Oh, mau disampaikan? Ya, ada modelnya juga. Oh, monggo kalau mau Tapi dipresentasikan. mewakili untuk yang ibu-ibu yang berhijab. Monggo, Mbak Septi. Makanya dalam hati saya tadi gini, apa masih ada yang pakai baju putih ya? Apa itu P3K? Oh, ternyata model toh ceritanya. Monggo silakan kalau mau dipresentasikan, Bu Novi. Untuk hijabnya warna keki muda, itu sudah sesuai kayak warna visual yang di Perbub. Terus ada logo Kabupaten Malang, ada tulisan pemerintah Kabupaten Malang, dan yang sebelah kiri ada logo pemerintah Kabupaten Malang dan tulisan pemerintah Kabupaten Malang. Yang sebelah kanan ada tulisan Kementerian Dalam Negeri. Model bajunya juga ada saku 2, terus tanda pengenal, ya, ada nama serta korpri. Untuk bawahan rok hitam, ya sudah cukup. Terima kasih. Sudah? Ya, terima kasih. Hari ini banyak model nih sepertinya. Tapi rasanya karena melihat visualisasi itu lebih menyenangkan gitu ya dibandingkan membaca tulisan. Maksudnya Bu Novi mungkin begitu ya. Kemudian kita masuk ke pakaian dinas Satpol PP. Pakaian dinas Satpol PP, dasar pemakaian adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019. Hadir dari Pol PP? Oh iya, oke. Kemudian tentang tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi dapat dilihat PDH, PDL 1, PDL 2, PDU 1, PDU 2, PDPTI dan pakaian dinas khususnya. Jadi kapan bisa digunakan pakaian dinas ini? Pakaian dinas ini adalah bisa digunakan dalam ini. Saya jelaskan terlebih dahulu Surat Kementerian Dalam Negeri tentang penegasan penggunaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Di sana disampaikan bahwa dalam hal anggota Satpol PP, baik PNS maupun P3K, boleh next slide, tidak melaksanakan tugas harian lapangan untuk dapat mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024. Slide-nya boleh next. Tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Ya, jadi ditegaskan di sana bahwa segala pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja itu hanya digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan, singkatnya begitu. Ketika tidak sedang melaksanakan tugas harian lapangan atau misalkan Bapak Ibu di sekretariat ada di kantor, tidak sedang sidak, tidak sedang bertugas di lapangan, atau pada saat menghadiri acara-acara seperti ini, maka Bapak Ibu tetap menggunakan PDH seperti ketentuan di Permendagri.
Ini juga berlaku pada unit-unit yang lain. Jadi kami agak berat begitu ya, agak menantang ketika memang Bapak Ibu di perangkat daerah tertentu yang terbiasa menggunakan pakaian dinas yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat seperti kami ada di Bapenda ya, Bapenda, BPBD, kemudian Dinas Perhubungan, Pol PP, dan ada beberapa perangkat daerah yang lainnya. Alhamdulillah mulai tahun 2000 pada saat kami mengeluarkan peraturan gubernur tersebut, koordinasi berjalan dan semua mengikuti ketentuan. Karena memang kalau dulu seluruh sampai pada saat kami rapat ini dibilang begini, Bu, kami ini nggak pernah punya loh PDH keki itu, baju keki nggak pernah punya. Itu dari Pol PP, dari Perhubungan, dari Bapenda, ke BPBD, semuanya menyampaikan begitu. Nah, gimana ketentuannya seperti itu. Kami juga mencoba untuk mengajukan di Permendagri pada saat fasilitasi dengan PHD juga dicoret. Karena tidak diperkenankan menggunakan cara seperti itu. Jadi gimana? Ya sudah, gampangnya adalah masa kami bolak-balik, misalkan tiba-tiba mau ada tugas, terus kami pakai punya baju ganti, kan tidak semuanya punya lemari di kantor. Ya sudah, gini gampangnya. Sekretariat dipastikan tidak akan melaksanakan tugas lapangan, betul ya Bapak Ibu ya? Maka di sekretariat semuanya pakai PDH kaki. Di hari Senin, Selasa, Rabu PDH kaki dan PDH putih di perangkat daerah tersebut. Dan alhamdulillah semuanya sekarang sudah tertib, sudah menggunakan seperti ketentuan. Bapak Ibu kalau main ke Dinas Perhubungan nanti akan ada baju kaki di sana. Sebelumnya tidak pernah ada riwayat baju kaki. Karena memang ketentuannya juga seperti itu. Kemudian bagaimana dengan penggunaan PDH batik tenun lurik? Di dalam penggunaannya PDH batik tenun lurik ini digunakan setiap hari Kamis dan Jumat dan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Kemudian PDH batik tenun lurik juga digunakan pada perangkat daerah yang menerapkan 6 hari kerja. Jadi misalkan sampai Sabtunya juga menggunakan PDH batik lurik. Lalu bagaimana ketentuan dengan pakaian sipil lengkapnya? Jadi untuk ASN laki-laki, PSL, ini kita bisa mengenal sebagai PSL ya. PSL untuk ASN laki-laki, jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang berwarna sama dengan jas dasi, dan sepatu warna hitam. Kalau untuk ASN perempuan, sebelumnya tidak diatur ya Bapak Ibu penggunaan kerudungnya, sekarang sudah diatur penggunaannya, sudah dicontohkan di beberapa lampiran bahwa penggunaannya menggunakan kerudung berwarna merah dan jas dasi berwarna merah. Untuk ASN perempuan jas berwarna gelap, jadi terserah mau menggunakan warna apa saja, yang penting gelap. Kemejanya putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, yang berwarna sama antara atasan dan bawahan, dan sepatunya dominan hitam. Digunakan pada acara apa? Ini digunakan pada acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional, kemudian penerimaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya, dan yang terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu kalau pelantikan di sini menggunakan pakaian apa Pak Kabak? PSL ya. Bagaimana dengan pakaian dinas lapangannya sekarang? Kalau biasanya Bapak Ibu menjumpai pakaian dinas lapangan ini kan berwarna-warni ya. Sekarang coba mulai dianggarkan kalau mau pengadaan PSL jangan yang berwarna merah atau biru, hijau dan seterusnya, tetapi warnanya adalah berwarna kaki.
Kenapa diseragamkan seperti ini? Ini kok kayak Pol PP gitu ya. Nah ini ceritanya adalah Kemendagri itu meneguhkan bahwa warna Kemendagri adalah warna keki adalah warna Kemendagri. Jadi sampai dengan PDL-nya juga diatur menjadi warna keki. Jadi ini digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan ataupun jika ada penugasan lainnya dengan menggunakan ketentuan pakaian tersebut. Lalu diatur pula bagaimana penggunaan pakaian dinas lapangan bagi petugas operasional fungsi perhubungan darat. Jadi ini spesifik sekali, Dinas Perhubungan juga yang hanya menangani fungsi perhubungan darat yang bisa menggunakannya. Dasar pemakaiannya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020, pakaian dinas lapangan bagi petugas operasional fungsi perhubungan darat digunakan dengan ketentuan bentuk tugas operasional berupa pengawasan dan seterusnya dan pengawasan penindakan pemeriksaan di jalan, terminal, UPT penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan. Bagaimana dengan pengaturan pakaian seragam batik korpri sekarang? Kalau korpri ini kan sudah lama ya, Bapak Ibu juga sudah memakainya sudah lama, tetapi dulu berupanya adalah surat edaran. Sekarang diatur. Diaturnya adalah digunakannya kapan? Pada saat upacara hari ulang tahun korpri. Kemudian tanggal 17 setiap bulan. Pada saat upacara hari besar nasional. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korpri dan penggunaan pakaian seragam korpri ini dilengkapi dengan peci nasional. Yang perempuan bagaimana Bu? Pakai peci juga enggak? Pakai enggak Bapak Ibu? Yang perempuan. Kalau laki-laki kan jelas pakai peci. Kalau yang perempuan pakai enggak? Jadi yang perempuan tidak salah. Jadi yang perempuan juga memakai peci. Ya, jadi yang perempuan juga memakai peci. Kok aneh banget ya? Iya, saya juga aneh. Kalau biasanya yang tidak berhijab saja yang pakai. Nah, ini yang tidak berhijab pun juga memakai. Ketentuannya seperti itu. Pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu yang tadi saya sampaikan di Pol PP dan Dinas Perhubungan tadi digunakan PDH, PDL, PDU-nya digunakan oleh ASN dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Misalkan Pol PP punya acara ulang tahun atau rapat koordinasi di Jakarta. Dalam rapat tersebut boleh nggak pakai baju PDH Pol PP? Boleh. Dan memang dianjurkan karena memang kegiatannya adalah kegiatan Pol PP. Tapi kalau hadir kembali lagi kalau acara-acara umum seperti ini maka yang digunakan adalah PDH keki. Kemudian PDL digunakan pada saat bertugas di luar kantor pada saat situasi tertentu dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi tugas lapangan namanya juga pakaian dinas lapangan. Kemudian PDU, pakaian dinas upacara, ini digunakan dalam kegiatan rapat dan koordinasi peringatan hari ulang tahun. Sekarang kita masuk ke atribut, tadi sudah disampaikan oleh para model. Atributnya seperti ini gambarannya, ini di provinsi. Jadi seperti yang digunakan tadi dengan warna-warna seperti ini. Tidak ada perubahan yang cukup berarti, next. Nah, tanda pengenalnya ini untuk JPT Madya berwarna coklat ya. Kalau digambar di paparan mungkin agak ngeblur. Di situ berwarna coklat, kemudian JPT Pratama di eselon 2 itu berwarna merah, administrator dan seterusnya tidak ada perubahan. Jadi yang terlihat yang dulu biasanya sama-sama berwarna merah adalah eselon 2 dan eselon 1, sekarang JPT Madya menggunakan warna coklat. Untuk atribut di Kabupaten Malang seperti apa? Nah ini seperti ini. Atributnya boleh di zoom tulisannya.
Nah, tulisan yang atas yang di bawah tulisan atribut bisa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ini saya bacakan tulisannya Kementerian Dalam Negeri, itu dipanjangkan ya Bapak Ibu, Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada tulisan Pemerintah Kabupaten Malang, itu juga dipanjangkan. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja. Ini pengadaannya mau beli di mana? Spesifikasi detailnya kan tidak diatur, bahannya apa dan ketebalan jahitannya dan seterusnya itu tidak diatur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau gampang mau cari di online shop itu juga banyak. Kalau misalkan kesulitan mau pengadaan nih ribet, nah itu juga banyak toko-toko yang sudah menjual seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanda jabatan? Nah, tanda jabatan yang tadi sudah dipakai, tanda jabatan ini, lanjut. Tanda jabatan ini dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ada tanda jabatan kerah. Tanda jabatan kerah dikenakan atau digunakan pada kerah baju pada bagian kanan. Jadi kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH keki, PDH kemeja putih dan PDH batik tenun lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik korpri dan PDL. Intinya digunakan terus. Kemudian visualisasinya ada di sebelah kanan itu, di sebelah kanan kalau dari saya sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm, ini digunakan untuk setiap harinya. Lalu tanda jabatan saku. Tanda jabatan saku itu yang bulat dikenakan pada saku dada sebelah kanan, digunakan pada saat kegiatan acara tingkat nasional. Kemudian tanda jabatan bahu juga demikian, digunakan pada lidah bahu di kanan kiri, digunakan pada saat kegiatan di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna bahwa bintang astabrata, tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan yang kompleks dan seterusnya. Melati juga pada tanda jabatan bahu dan jabatan kerah mempunyai filosofi terkait dengan berkembang dan seterusnya. Ini adalah tanda jabatan yang Bapak Ibu nanti perlu gunakan ya. Di sana ada camat juga menggunakan tanda jabatan ada 3, kemudian lurah ada 2 dengan spesifikasi panjang dan lebarnya seperti itu. Kemudian tanda jabatan saku, camat dan lurah juga diatur. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya. Penggunaannya seperti apa? Seperti selain tadi yang memang sudah divisualisasikan dan seperti ini. Jadi ini adalah penggunaan tanda jabatan kerah ya. Diletakkan kerah sebelah kanan, menyesuaikan dengan jabatannya masing-masing. Ini digunakan secara harian. Kemudian penggunaan tanda jabatan bahu dan saku. Ini di tempatnya ada di sakunya sebelah kanan, kemudian bahunya di kanan kiri. Kemudian penggunaan jilbabnya sekarang. Ibu-ibu sekarang diaturnya. Bagaimana penggunaan jilbabnya? Untuk pakaian dinas harian keki warnanya kuning mustard tanpa motif. Ya. Kalau dulu kita pernah diatur warnanya sama dengan bajunya. Jadi warnanya kalau kekinya gelap, warna jilbabnya juga sama. Sekarang diaturnya adalah berbeda. Warna kuningnya kuning mustard. Tanpa motif. Ya, jadi seluruh jilbab ini diaturnya tanpa motif. Demikian pula pada PDH putih Bapak Ibu. PDH putih itu jilbabnya adalah kaki muda tanpa motif. Kalau Bapak Ibu punya jilbab yang motif-motif boleh bisa dipakai, tapi pada saat jalan-jalan saja ya di rumah. Kemudian pakaian dinas harian batik lurik khas daerah sesuai dengan motif baju tanpa motif. Penekanannya adalah tanpa motif. Kemudian pakaian dinas lapangan hitam tanpa motif. Dan pakaian sipil lengkapnya merah tanpa motif. Diatur kembali ini semua tanpa motif.
dan pada saat korpri bukan lagi berwarna biru tapi hitam tanpa motif. Itu saja sebenarnya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan isian dari Permendagri. Memang ini tidak perlu dihafal juga ya, kalau Bapak Ibu lupa tinggal buka perbubnya saja, dibuka ketentuannya seperti apa. Jika ada hal-hal yang nanti menjadi perdebatan atau kok ini begini, kok ini begitu, Bapak Ibu punya kamusnya ada di bagian organisasi. Bisa ditanyakan di bagian organisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwit atas paparan yang sangat detail dan penjelasan tadi. Kita menjadi lebih paham mengenai detail atribut sampai dengan jadwal penggunaan PDH. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, ada yang mau saya tanyakan dulu. Untuk PSL itu kan kalau di Permendagri di pasalnya itu nggak ada tulisan dasi berwarna merah, cuman ada di lampiran aja warna merah. Tapi kalau di pergubnya memang ada tulisan dasi berwarna merah gitu. Nah, untuk dasinya itu memang wajib warna merah atau gimana? Biar serasi aja sih sebenarnya, karena kan jilbabnya diatur nanti jilbabnya diatur warna merah, dasinya warnanya hijau, kan kalau di foto nggak bagus tuh. Diatur ya, biar diatur aja. Tapi monggo dari Kabupaten Malang gimana diaturnya? Kita sesuai dengan Permendagri, jadi enggak menyebutkan warna merah tapi di lampiran warna merah di lampiran. Oh ya, sama seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita menganjurkan ini untuk pakainya warna merah aja, karena di Permendagri pun juga demikian ya. Karena di contoh di lampirannya berwarna merah. Karena kan bagus juga ya Bu ya, di acara-acara kenegaraan kita lihat juga di sana dipakainya adalah pakai dasi warna merah, tapi bukan kemudian karena memang pakai hijau apa salah lah, bahasanya begini, lebih dianjurkan warna merah. Nah, biar bagus nanti fotonya, demi foto nih ya. Terus untuk PDL itu berarti semua perangkat daerah boleh menggunakan PDL kalau waktu di lapangan. Ya, ketentuannya adalah pertanyaannya boleh nggak semua perangkat daerah menggunakan PDL? Ketentuannya hanya mengatur bahwa PDL adalah pakaian yang digunakan pada saat tugas lapangan. Jadi dengan demikian maka diinterpretasikan ya semuanya boleh menggunakan PDL sesuai ketentuan, menggunakan warna kaki, kemudian bawahan hitam, kerudung warna hitam, semuanya boleh. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan lanjutan adalah kegiatan lapangan apa yang boleh menggunakan PDL, mungkin begitu ya. Nah, terkait dengan itu karena selama hal-hal tersebut tidak diatur ketika dilaksanakan di lapangan, silakan bisa dibuat interpretasi masing-masing selama itu di lapangan. Monggo Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau ada pertanyaan kita buka 3 pertanyaan dulu. Mas minta tolong mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Rumah Sakit Kanjuruhan. Mungkin sedikit berbeda karena rumah sakit termasuk jenis pelayanan sebagaimana dalam Perbup. Di sana diatur untuk perangkat daerah yang menjalankan pelayanan akan ditetapkan melalui keputusan Bupati. Kami mungkin sedikit bertanya Bu, mungkin bagaimana penerapan di provinsi yang UPT rumah sakit bagian dari pemerintah provinsi, terutama di dalam penerapan seragam, terutama dokter ya. Kemudian pemberi layanan langsung misalnya perawat, karena kalau semua berbaju kaki gitu ya, nanti takut kalau ini disuntik oleh siapa ini, tenaga administrasi atau memang perawat ya, sehingga ini mungkin perlu pembeda. Nah, itu bagaimana penerapan di provinsi Bu untuk UPT mungkin RSA atau mungkin rumah sakit lain yang di bawah provinsi. Itu aja, terima kasih. Dan mohon saran, kami selama ini barusan akhir tahun kami menetapkan peraturan direktur sebelum nanti mungkin menjadi keputusan Bupati. Mungkin saran kalau ke depan memang harus sesuai dengan Perbup itu harus ditetapkan Bupati, maka kami akan tindak lanjuti melalui usulan keputusan Bupati. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Tidak ada lagi, jadi langsung aja Bu Wiwit. Ya, tadi kelupaan juga ini kayaknya nggak membahas, nggak nyenggol Mas penggunaan pakaian dinas untuk yang memberikan pelayanan. Jadi untuk pemberi pelayanan kepada masyarakat memang diperkenankan menggunakan seragam tersendiri yang sudah ditetapkan. Yang memang keputusannya ditetapkan menggunakan surat keputusan. Surat keputusannya ini yang kemudian surat keputusan misalkan di sini surat keputusan Bupati. Surat keputusan Bupatinya ini yang kemudian bisa diperluas. Apakah surat keputusan Bupati yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau surat keputusan Bupati yang isinya itu semua perangkat daerah. Monggo prakteknya nanti dari bagian organisasi bisa mengatur. Terkait penggunaan pakaian dinas untuk pelayanan diperkenankan Bapak Ibu. Jadi misalkan tadi dicontohkan dokter nanti disuntik pakai baju kaki gitu. Yang ada stigma yang melekat pada baju kaki ini kan tidak terlalu harum-harum banget ya. Begitu dokternya pakai baju kaki mau disuntik gak jadi, tiba-tiba sembuh gitu ya. Nah itu diperkenankan, tapi kemudian alangkah baiknya memang diaturnya digunakan ketetapan misalkan SK Bupati tapi ditandatangani oleh kepala perangkat daerah misalkan seperti itu. Terkait dengan penggunaannya apakah ada ketentuan-ketentuannya di situ yang termasuk dikecualikan, artinya diberikan kewenangan kepada kita untuk menggunakan pakaian apa gitu ya. Kalau dokter ya pakai baju dokter, kalau perawat ya pakai perawat ya silahkan. Asalkan yang menjadi perhatian di sini adalah Bapak Ibu yang bertugas sebagai tenaga kesehatan atau yang berada pada unit kerja kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, diharapkan untuk terutama untuk manajemennya masih tetap memiliki baju kaki. Nah itu kan sudah wajib ya, jangan sampai kemudian nanti rapatnya pakai baju dokter. Nah meskipun Bapak Ibu adalah profesinya dokter, tapi ketika rapat koordinasi dilaksanakan bajunya adalah tetap baju PDH atau pakaian yang berlaku pada saat hari itu sesuai dengan ketentuan umum yang digunakan, seperti itu. Monggo nanti penetapannya diaturnya seperti apa. Jadi kalau sedikit saya cerita, kemarin di awal kami sempat mengumpulkan semua pakaian petugas layanan. Tadinya mau kami SK-kan seluruhnya bersamaan. Tetapi ternyata begitu data yang masuk ini beda-beda semua. Ada petugas dari kehutanan, polisi hutan bajunya apa. Ada dari rumah sakit saja itu beda-beda. Perawatnya ada yang warna hijau, ada yang warna abu-abu, ada yang warna merah, ada yang warna apa, beda-beda semua. Nah itu dengan beda-beda itu akhirnya kami memutuskan bahwa itu tetap di SK-kan gubernur, tetapi yang bertanda tangan adalah kepala perangkat daerah masing-masing.
Karena memang kita berbicara masalah agile, kalau seandainya satu nanti ada yang berubah, maka kita harus menyusun lagi perubahan-perubahan di SK Gubernur, itu kurang efektif dalam pelaksanaannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya untuk peserta daring, barangkali ada yang bertanya atau melalui chat. Oh, nggih, monggo Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Kecamatan Dau. Tadi sudah dijelaskan baik dari Perpu, Permen maupun secara visual terkait dengan penggunaan tanda jabatan bahu, tanda jabatan kerah, dan juga tanda jabatan saku. Nah, pada lampiran baik Perpu maupun Permen itu penggunaan ketiga tanda jabatan itu kan tidak bersamaan kalau di lampiran di fotonya. Jadi kalau bahu itu bersama dengan saku, kemudian untuk kerah itu digunakan sendiri. Ini tadi sempat membaca di pasal 18 Perbup dan juga pasal 22 Permendagri. Di situ ada 3 pasal. Yang pertama mengatur tentang tanda jabatan bahu, digunakan pada saat kegiatan tingkat nasional, provinsi, daerah. Kemudian pasal 18 ayat 2, tanda jabatan kerah, digunakan pada saat memakai baju PDH keki, PDH kemeja putih, PDH batik, khas daerah, seragam batik korpri, dan juga PDL. Di sini pemahaman saya, mohon nanti diluruskan apabila salah, berarti pada saat kami menggunakan keki dengan tanda pangkat bahu dan juga saku, apakah itu juga menggunakan tanda jabatan kerah? Karena di sini disebutkan tanda jabatan kerah digunakan pada kerah baju saat menggunakan PDH. Sedangkan di lampiran baik Perbup maupun Permen itu penggunaannya fotonya kan tidak ada yang tiga-tiganya digunakan bersamaan. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Untuk tanda jabatan tadi seperti yang di model tadi untuk Mas Randy sama Mas Siva. Jadi monggo Ibu Wiwit yang menunjukkan. Monggo Bu. Ya, ini kan ceritanya sosialisasi peraturan Bupati juga nih. Kalau peraturan Bupati Kabupaten Malang gimana ketentuannya? Jadi dalam peraturan Bupatinya? Jadi untuk tanda jabatan kerah itu dipakai hari-hari pada PDH keki, PDH kemeja putih, PDH batik maupun lurik, atau PDH baju korpri. Nah itu dipakai sehari-hari selama tidak ada rakor. Kalau ada rapat koordinasi baru memakai tanda jabatan yang bahu dan saku. Tapi yang untuk kerahnya tidak dipakai. Tanda jabatan kerahnya tidak dipakai. Jadi bukan tiga-tiganya dipakai semua. Gimana Bu Camat? Sudah. Atau Bapak Kepala Bagian mau menambahkan? Menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian, ini ada surat edaran Sekda untuk pakaian
tertanggal 5 November 2025 nomor 4287 tahun 2025 itu salah satunya mengatur untuk pakaian hari Jumat. Untuk hari Jumat menggunakan baju koko atau busana muslim warna putih bagi pegawai yang beragama Islam dan kemeja putih bagi pegawai non muslim. Ini surat ya edaran Sekda masih berlaku yang menjadi panduan kita semua di hari Jumat. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Iya, memang jadi untuk jadi muatan lokal Bu Wiwit. Jadi untuk hari Kamis dan hari Jumat itu jadi kalau hari Jumat itu kita memakai batik yang bermotif Garuda beserta kalau untuk laki-lakinya beserta udeng, kalau ibunya beserta selendang. Itu untuk hari Kamis. Untuk hari Jumatnya itu yang beragama muslim memakai busana muslim bagi bapak-bapaknya. Bagi ibu memakai busana muslim tunik atau tunik dengan bawahan jadi dengan warna terserah dengan warna hijab yang senada. Jadi kalau misalnya bawahannya coklat berarti hijabnya coklat. Itu memang kita tidak tuangkan di perbub kami. Jadi itu surat edaran Pak Sekda. Untuk yang peserta daring, apa ada pertanyaan melalui chat? Ada Ibu, ada pertanyaan melalui chat, mungkin bisa dibantu? Dikeluarkan bisa Mas? Atau bisa dibantu dibacakan Mbak Niken? Bentar, kami bacakan Ibu. Ini dari SMP 1 Kasembon. Pertanyaannya untuk tanda jabatan berarti tidak berlaku untuk jabatan fungsional ya. Untuk hari Jumat karena di sekolah ada kegiatan Jumat imtak atau religi, apa diperbolehkan menggunakan busana muslim? Monggo silahkan dijawab Bapak Ibu. Untuk tanda jabatan berarti tidak berlaku untuk jabatan fungsional. Bagaimana? SMP 1 Kasembon. Dari perwakilan SMP 1 Kasembon. Jadi tanda jabatan digunakan oleh yang pertama sekretaris daerah, yang kedua staf ahli, yang ketiga kepala perangkat daerah, yang keempat camat, dan yang kelima lurah. Jadi tanda jabatan hanya dipakai sama 5 itu. Untuk pertanyaan kedua, hari Jumat apa memakai busana muslim? Betul. Ya, memang surat edaran Sekda itu hari Jumat memakai busana muslim. Baik, siap. Selanjutnya Ibu ada satu lagi, bagaimana dengan ASN yang 6 hari kerja? Untuk hari Sabtu ketentuannya bagaimana? Apakah sesuai dengan kebijakan OPD masing-masing atau bagaimana? Izin. Jadi di Perbub itu break dulu nggih karena azan.
Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan yang 6 hari kerja? Pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 pada pasal 8 disebutkan bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 hari kerja, PDH batik garing tenun garing lurik dapat digunakan pada hari Sabtu. Ada lagi pertanyaan melalui chat? Atau mau bertanya langsung? Sudah Ibu? Penanyanya hanya itu saja, kurang lebih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang hadir sini? Oh, ada lagi pertanyaan, monggo Pak Aris. Minta tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan pakaian dinas, tadi disampaikan ada surat edaran pada hari Jumat menggunakan baju koko ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau di Perbup ini kan mengaturnya menggunakan baju batik. Nah, nanti ketika ini diterapkan di bulan Maret, apakah tetap memakai yang sesuai aturan ada di Perbup ini menggunakan baju batik ataukah memakai baju koko? Terus yang kemudian di hari Jumat kita kan biasanya ada olahraga. Kalau saya baca sepintas ini tidak ada terkait dengan pakaian olahraga. Apakah nanti di hari Jumat itu tidak ada olahraga ataukah mungkin nanti ada surat edaran? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk jenis-jenis PDH memang di Permendagri tidak ada baju olahraga nggih, Bu? Ya, saya menjawab yang baju olahraga. Karena memang tidak diatur tentang penggunaan pakaian olahraga, berarti ya, kami lanjutkan. Terkait penggunaan pakaian olahraga dalam peraturan Bupati tidak diatur tentang penggunaan pakaian olahraga. Berarti hari Jumat nggak ada olahraga. Bapak senang atau sedih, Pak, kira-kira? Sedih ya? Agak berbeda ya dengan Ibu ya. Dengan Ibu sebelahnya agak berbeda karena, waduh kalau nggak diatur gitu kesempatan nih. Kayaknya saya juga bahagia juga ya. Jadi kurang sehat nanti, Bu. Oh, kan udah olahraga di rumah. Jadi Bapak Ibu terkait dengan pengaturan pakaian olahraga ini tidak masuk dalam rangkaian pakaian dinas. Itu yang pertama. Kemudian ini sama halnya dengan jam olahraga. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat pengaturan yang lainnya terkait dengan jam di mana kita diatur untuk berolahraga, itu jam tersebut tidak diakui sebagai jam kerja. Kalau misalkan jam kerjanya masuk adalah jam 7.30, maka kalau mau ada program olahraga bersama, masuknya adalah sebelum jam 7.30, bukan jam 7.30 baru olahraga. Nanti akan memotong jam kerja. Demikian, jadi pakaian olahraga selanjutnya mungkin bisa diatur menggunakan SE atau pengaturan yang lainnya. Seperti itu, tapi monggo pelaksanaan di Kabupaten Malang seperti apa mungkin Pak Kabak yang lebih tahu.
Oke, untuk pakaian olahraga memang juga karena di Permendagri tidak diatur, jadi di Perbup nomor 31 juga kami tidak mengatur. Terus untuk pakaian untuk hari Jumat, pakaian muslim, jadi sebelum peraturan Bupati ini diundangkan, memang hasil kesepakatan rapat dengan Pak Sekda, itu hari Jumat kita masih menggunakan pakaian muslim, busana muslim. Tapi memang kita tidak tuangkan di peraturan Bupati, jadi cukup di surat edaran Sekda, gitu Pak. Jadi tetap SE-nya itu kalau nggak salah terakhir itu November ya Pak, tanggal 5 November tahun 2025. Dan itu masih berlaku. Jadi intinya masih pakai baju koko ya Bu ya? Masih. Pakai baju koko bagi bapak-bapak ya? Ya. Kalau saya bertamu ke sini harus pakai baju muslim juga enggak Bu? Enggak ya? Pertanyaan yang lain. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau itu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi cukup ya Pak Kabak. Alhamdulillah seluruh rangkaian sesi diskusi telah kita lalui. Sebelum kami tutup, dapat kita simpulkan bahwa kedisiplinan berpakaian adalah cermin kedisiplinan kinerja. Mari kita implementasikan hasil sosialisasi hari ini sebagai wujud kebanggaan kita menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Malang. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terus semangat mengabdi untuk Malang Makmur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk narasumber yang luar biasa. Tentunya dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara kita pada sosialisasi sore hari ini. Semoga segala informasi yang telah diberikan oleh narasumber bisa menjadi telaah yang baik untuk kita semua dan mengaplikasikannya sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh Kemendagri untuk ASN Kabupaten Malang yang tertib. Begitu ya. Baik, terima kasih kami haturkan untuk kesediaannya hadir narasumber kita dari Provinsi Jawa Timur serta Bapak Ibu sekalian seluruh undangan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin kita berfoto dulu sebentar nggih sebelum bergeser. Recording stopped. Monggo. Kula aturi untuk turun bersama kita foto sebentar Bapak Ibu. Yang di sisi kiri kanan boleh merapat ke tengah, kita dokumentasi sebentar. Nyun sewu untuk maju di depan meja aja Bapak Ibu. Yang kiri Pak monggo silakan merapat ke tengah. Bapak Ibu kanan kiri boleh merapat ke tengah. Baik, sebentar kita akan foto. Baik, kami akan hitung 3, 2, 1. Kedua kita kepalkan tangan di depan dada Bapak Ibu izin. 3, 2, 1. Baik, terima kasih foto bersama selesai.